Nah, jadi apalagi kalau Mama ditanya, apa sih yang memotivasi saya sampai mendapat Top Achiever Award? Iya. Mungkin saya cerita sedikit, waktu ketika saya menikah dengan pasangan saya bisa dikatakan saya bukanlah suami yang baik. Dalam arti kekerasan saya, perilaku saya, karena mungkin dibesarkan oleh keluarga yang cukup keras. Sampai suatu ketika saya melihat penderitaan istri saya. Saya melihat istri saya menderita, dia punya cita-cita pengen keluar negeri, keliling dunia. Tapi saya berpikir, kok kenapa saya nggak bisa mewujudkan? Dan akhirnya saya mengafirmasikan diri saya harus membawa istri saya ke luar negeri, apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan, saya dapat Top Achiever Award dan saya bisa membawa istri saya ke luar negeri. Jadi afirmasinya selain tadi bahwa Coach Arief harus pintar, harus bisa jualan, master sales, juga salah satunya adalah afirmasi bahwa harus ajak istri jalan-jalan. Jalan luar negeri, betul. Dan itu semua terwujud. Terwujud. Itu hanya karena afirmasi Coach. Hanya afirmasi saja. Wow. Dan itu pun saya menariknya adalah ketika saya berhasil itu, saya ingat banget itu ada salah satu sahabat saya di perusahaan saya yang lama, dia sempat ngomong gini, Rif, ingat nggak dulu lu pernah ngomong ketika masuk di perusahaan ini? Ngomong apa ya? Saya terus terang udah lupa. Dia bilang, ingat nggak alasan kamu kenapa pengen menjadi Top Achiever Award? Karena pengen membawa istrimu jalan-jalan. Dan saya langsung, oh my God, iya bener juga. Saya ingat banget, dan kalau saya ingat itu ya, saya tuh sampai sekarang tuh emosinya masih berasa banget bahwa saya berhasil membawa dia. Saya ingat banget pergi ke Thailand, dia seneng banget di Thailand, udah jalan-jalan. Wah, itu perasaan momen happy yang luar biasa buat saya. Dan itu jalan-jalan nggak usah pakai keluar duit gitu istilahnya. Dapat uang saku. Dapat uang saku. Oh my God. Jadi memang ya, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan ya Coach. Betul. Karena semua akan menjadi kenyataan. Betul, semua menjadi kenyataan. Dan kemudian setelah itu saya masuk di majalah SWA. Saya masuk majalah SWA sebagai top marketer to watch tahun 2007. Marketers to watch tahun 2007. Nah, saya dapat penghargaan di sana. Sejak saat itu profil saya sering diliput di beberapa majalah dan sampai akhirnya saya ditarik, dibajak lah. Dibajak ke beberapa perusahaan. Saya masuk ke perusahaan elektronik dan sebagainya. Di perjalanan sana saya mulai perjalanan menjadi seorang leader dan sebagai seorang pemimpin. Saya melihat bahwa ketika menjadi leader itu tidak semudah yang dikira. Orang nyangkanya kalau leader tuh mirip kayak mandor ya. Jadi kayak mandor cuma perintah-perintah. Sebenarnya leader itu lebih daripada sekedar itu. Dan itu yang saya alami, bagaimana mendevelop perusahaan tersebut. Saya masih ingat dengan jelas waktu itu di tahun tersebut, ketika masuk di perusahaan tersebut, perusahaan saya kebetulan terkena hutang sebesar sekitar 1,2 miliar. Dan kebetulan kita berhutang kepada salah satu perusahaan yang kami support barangnya. Nah, ini lucu ya, kita mensupport barang tapi kita yang ngutang. Harusnya dia yang ngutang kan ya? Coach Arief perusahaannya menjual ke perusahaan itu. Harusnya kan dia berhutang karena beli barang kan? Betul. Tapi ini saya yang berhutang sana. Yes. Hutangnya 1,2 miliar. 1,2 miliar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu stok yang barang kita supply tersebut adalah modern market. Jadi waktu itu kita nggak tahu persisnya bagaimana. Seluruh staff saya sebelum saya join, mereka tanda tangan semua dokumen transaksi promosi dan sebagainya. Dan akibatnya hutangnya membengkak sampai sekitar 1,2 miliar. Dan saya ingat sekali waktu itu saya duduk di atas gitu ya, duduk di tempatnya tersebut, modern market, ada restoran di atas, ada food court. Saya duduk dan saya terbengong dan terpaku. Dan terus terang saya keluar mata pada saat itu. Saya cuma bilang begini, saya keluar dari perusahaan yang saya tempatin dan Top Achiever Award, dan saya dapat prestasi lumayan. Saya masuk ke dalam sebuah perusahaan yang dalam kondisinya nggak bagus. Dan saya ingat banget waktu itu saya mendengar satu lagu, lagunya Ari Lasso. Apa tuh? Badai pasti berlalu. Jadi ingat lagu itu tuh. Dan itu merupakan tantangan ya untuk Coach Arief kan? Karena dengan segala pola pikir yang sudah terbentuk menjadi jauh lebih positif, itu bukan merupakan satu hambatan dong? Bukan. Di situ. Waktu mendengar badai pasti berlalu, wah itu saya nangis dan saya bilang, oh Tuhan, ini apa yang Tuhan mau dari jalan hidup saya? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Memang saya dari susah Tuhan, tapi saya mau berjuang untuk jauh lebih sukses Tuhan. Saya mau ibu saya juga bisa lebih sukses. Dan itu yang saya berjuang. Apalagi saya ingat banget, ibu saya di tahun 2000 itu kena stroke. Jadi tahun 2000 ibu kena stroke, jadi adik kena narkoba 95, 9 sampai 98 sampai tahun 2000-an. Ibu saya kena stroke dan saya berjuang keras untuk itu, untuk pengobatan ibu saya. Dan saya ingat sekali bilang, saya nggak mau menyerah, saya nggak mau menyerah. Saya mau maju terus, saya mau fight. Dan akhirnya saya mulailah saya bertemu dengan dunia teknologi pikiran yang sesungguhnya. Mulailah saya mengenal yang namanya Law of Attraction, The Secret, yang waktu itu masih rame-ramenya di tahun 2007 ya, 2007 lagi ngetop-ngetop, 2007 ya, lagi 2006-2007. Kemudian saya beli filmnya, saya beli film originalnya di Amerika, ternyata berapa lama bajakannya muncul. Gitu ya.
Nah, kemudian saya belajar mengenai teknologi pikiran. Yang saya belajar pertama kali adalah hipnoterapi. Hipnoterapi. Saya belajar hipnoterapi selama 2 hari saya belajar, dan which is setelah saya belajar saya nggak bisa menghipnosis. Saya nggak bisa menghipnosis, saya nggak tahu apa salahnya. Tapi saya tekun tetap paksa diri saya belajar. Saya ingat banget ketika perusahaan utang 1,2 miliar, kami ternyata tim sales kami tidak pernah di training sama sekali. Jadi product knowledge mereka juga pas-pasan, pengertian penjualan juga pas-pasan. Akhirnya saya turun tangan membantu mereka. Disitulah saya mulai ketemu hipnoterapi, saya mulai ketemu dengan NLP. Saya belajar NLP waktu itu masih sekitar berapa ya, 12-an juta, kalau nggak salah 12-an juta. Saya ingat banget saya nggak punya uang, dan saya pinjam uang itu saya pinjam uang sama orang. Ada orang yang minjemin saya. Dan saya berhutang dengan mereka, dan saya tidak merasa rugi sampai hari ini. Kenapa? Karena ternyata ilmu inilah yang membuat saya naik ke atas, makin naik ke atas. Dan ternyata prestasi ini terus berlanjut. Saya masuk lagi belajar hipnoterapi di Indonesia maupun di luar negeri. Saya sempat pernah belajar ke Taiwan, saya pernah belajar ke Australia, dan belajar dengan beberapa guru dan sebagainya. Dan itu untuk mempelajari advance hipnoterapinya. Yes. Dan setelah saya belajar advance, ternyata saya banyak bisa membantu orang. Ternyata setelah kejadian itu, saya juga ditarik lagi pindah ke perusahaan lainnya. Saya membantu sebuah perusahaan training, saya bantu perusahaan training di sana, dan mulailah saya mulai menemukan asiknya dunia teknologi pikiran, dunia manusia, dunia human. Bagaimana saya mau membantu mereka, bukan hanya sekedar mereka cuma menjalani kehidupan, tapi mereka bisa growth naik ke atas. Kalau nggak, apa artinya kehidupan kita kalau kita masih stuck di tempat, kita tetap tinggal di tempat. Nah, itu perjalanan yang paling menarik. Di tahun tersebut, saya masuk di dunia training, saya baru ngerasain bahwa dunia training ini bukanlah dunia yang cukup mudah buat saya. Karena saya sebelumnya di dunia industri IT dan di industri elektronik dan di internet segala, dan saya mulai terjun ke dunia training. Tapi karena kemampuan saya banyak belajar, saya percaya bahwa semua orang dilahirkan untuk bisa menjadi sukses. Hanya yang paling penting adalah skillnya, dan berikutnya adalah kemampuan dia mengadaptasi semua ilmu-ilmu tersebut. Kalau dia punya skill, tapi dia nggak bisa nge-develop, pasti otomatis nggak akan jadi apa-apa. Dan saya belajar itu. Saya belajar skillnya, saya belajar knowledge-nya, saya belajar attitude-nya, sikapnya, dan ternyata growth saya baik. Nah, setelah growth baik, sudah mulai sukses, ternyata saya mendapat teguran dari Tuhan yang sangat keras. Saya bisa katakan pada saat itu saya merasa sebagai orang sombong. Kenapa? Karena mungkin kalau saya boleh ungkapkan, ketika saya mulai belajar teknologi pikiran ini, saya menganggap Tuhan itu hanya sebagai Tuhan saja di mulut saya. Ternyata setelah saya sadar bahwa Tuhan itu adalah bagian yang penting dalam hidup saya merasa ditampar dengan Tuhan. Tahun berapa itu, Coach? Itu kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya ditampar dengan Tuhan. Saya pernah minum sebenarnya sudah minum Baygon. Wih. Yes. Ganteng-ganteng ini minum Baygon. Yes. Dan jujur rasanya nggak enak. Jadi, don't try it at home. Don't try this at home. Ya. Jangan pernah lakukan lah ya. Jangan pernah lakukan. Saya pernah minum Baygon, dan puji Tuhan bahwa saya nggak meninggal gitu ya. Kenapa, Coach? Apa yang terjadi sampai Coach mengambil keputusan seperti itu? Kehidupan saya berantakan karena sudah mulai melupakan Tuhan. Saya melupakan esensinya Tuhan. Saya menganggap saya adalah segala-galanya pada saat itu belajar. Ternyata bahwa Tuhan itu punya peranan penting dalam kehidupan saya. Peranan kita belajar hipnoterapi, peranan kita belajar NLP, peranan kita belajar egositerapi, peranan kita belajar seluruh ilmu teknologi pikiran atau coaching dan sebagainya, itu hanyalah untuk membantu kita sebagai peran kita manusia. Tetapi jangan pernah melupakan peranan Tuhan. Betul sekali. Tuhanlah yang memberi kesempatan kepada kita. Exactly. Tuhanlah yang membuat kita bisa sukses atau nggak sukses. Tinggal kita mau atau enggak. Betul sekali. Dari saat itu perjalanan itu terjadi. Hubungan saya dengan pasangan saya juga cukup nggak bagus pada saat itu, hampir bercerai. Dan bisa saya katakan pada saat itu saya sudah pernah mau minum Baygon. Saya pernah, saya melakukan tindakan yang tindakan yang sangat ekstrim. Yaitu adalah saya pernah hujan-hujanan dari Wisma Metropolitan ke Casablanca, Mall Ambassador. Itu saya tanpa memakai baju, cuma hanya pakai celana dan tanpa sepatu dan tanpa baju. Dan hujan-hujanan. Saya stres. 2000 sekitar 4 tahun yang lalu, 2008, 2009. Yes. Kenapa? Apa yang membuat Anda melakukan itu, Coach? Karena saya bilang begini pada saat itu. Sebenarnya Tuhan apa sih maunya daripada saya? Saya sempat mendengarkan ada beberapa lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu gereja dan sebagainya. Itu yang memotivasi saya bangkit lagi.